Kegelapan malam hancur seketika oleh suara alarm darurat. Satelit Soviet, Sputnik 1, meluncur dengan kecepatan menakutkan, menghantam atmosfer. Layar komputer bergetar, menampilkan data kritis, suhu melonjak, tekanan meningkat. Tim ilmuwan berdiri tegang, mata tertuju pada proyeksi yang berkilau. Pertanyaan membayang di udara, apakah kita benar-benar siap untuk menjelajahi luar angkasa? Detak jantung mereka berpacu, mencerminkan adrenalin momen bersejarah ini. Setiap informasi yang muncul di layar mengingatkan mereka akan risiko yang dihadapi. Keterbatasan teknologi dan pengetahuan manusia menghadapkan mereka pada tantangan luar biasa. Semangat eksplorasi, sekaligus ketakutan, berperang dalam pikiran mereka. Begitu banyak yang dipertaruhkan, masa depan penjelajahan antariksa terletak di ambang batas ini. Alarm darurat memecah kegelapan. Sputnik 1 meluncur, menandai awal dari babak baru dalam sejarah manusia. Peluncuran satelit pertama ini tidak hanya menghadirkan teknologi baru, tetapi juga menantang batasan ilmiah dan ketidakpastian yang tak terhindarkan. Kegembiraan dan ketakutan menyatu saat para ilmuwan menyaksikan data yang mengalir, menegaskan bahwa ruang angkasa kini menjadi bagian dari perjuangan umat manusia. Dari langkah pertama ini, ambisi untuk menjelajahi lebih jauh semakin membara. Dengan setiap misi, tantangan baru hadir, tetapi keberanian manusia tak pernah padam. Pendaratan di bulan, sebuah pencapaian monumental, adalah perwujudan cita-cita tersebut. Kisah ini, penuh ketidakpastian, mengajarkan bahwa eksplorasi ruang angkasa adalah perjalanan tanpa akhir. Didorong oleh rasa ingin tahu, dan semangat penemuan menghadapi segala risiko. Alarm darurat memecah kegelapan malam, menandai momen bersejarah. Pada 4 Oktober 1997, Soviet meluncurkan Sputnik 1, satelit pertama yang mengorbit bumi. Dengan diameter hanya 5,8 cm, Sputnik menantang pemahaman manusia tentang batasan teknologi dan kemanusiaan. Suara beep yang terus-menerus dari satelit ini menandakan era baru, era eksplorasi luar angkasa. Respons dunia terbagi. Amerika Serikat terguncang, terpaksa mempercepat program antariksa mereka. Di sisi lain, negara-negara lain mulai bermimpi tentang perjalanan ke luar angkasa. Peluncuran ini bukan sekadar pencapaian teknologi, tetapi juga simbol rivalitas perang dingin, yang mendorong inovasi dengan langkah gegabah. Di seluruh dunia, imajinasi manusia terbang tinggi. Sputnik membuka jalan bagi penjelajahan lebih jauh, memicu pertanyaan mendalam, apakah kita benar-benar siap untuk menjelajahi luar angkasa? Ketika Sputnik 1 meluncur, ia bukan sekadar satelit pertama. Ia membangkitkan perhatian dunia dan menciptakan ketegangan yang membara. Perlombaan antariksa, diwarnai konflik ideologis antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, menjelma menjadi arena dominasi teknologi dan politik. Perang dingin mengguncang kehidupan manusia, dan ruang angkasa menjadi panggungnya. Setiap peluncuran bukan hanya soal eksplorasi ilmiah. Ini pertaruhan kepemimpinan global. Soviet berhasil menempatkan Yuri Gagarin sebagai manusia pertama yang mengorbit bumi pada 1961. AS merasa terdesak mempercepat program Apollo untuk mendaratkan manusia di bulan. Kedua kekuatan berlomba, mendorong inovasi teknologi, satelit pengintai, peluncuran roket, dan misi tak berawak, kelahiran era baru penelitian antariksa. Dampaknya menjangkau jauh melebihi langit, merubah cara pandang umat manusia terhadap diri mereka dan alam semesta. Setelah meluncurnya Sputnik 1, ketegangan semakin meningkat. Dalam perlombaan antariksa, Uni Soviet berhasil mencetak sejarah pada 12 April 1961. Yuri Gagarin, seorang pilot pesawat tempur sederhana, terbang dalam misi Vostok 1 dan menjadi manusia pertama yang menjelajahi luar angkasa. Dengan keberanian yang tak tertandingi, Gagarin meluncur ke orbit bumi, menantang batas tak terlihat yang telah lama menjadi impian umat manusia. Selama 108 menit, ia mengelilingi bumi, menyaksikan keindahan planet ini dari ketinggian yang pernah dicapai sebelumnya. Dihadapkan pada ketidakpastian dan risiko, semangatnya mencerminkan tekad kolektif bangsa Soviet dalam menguasai ilmu pengetahuan. Ketika ia kembali dengan selamat, suara riuh sorak-sorai menggetarkan langit. Yuri Gagarin bukan sekadar pahlawan, ia menjadi lambang kemajuan, mengubah cara pandang umat manusia terhadap ruang angkasa dan masa depan yang penuh kemungkinan. Momentumnya mendorong eksplorasi yang lebih dalam, membuka jalan bagi pencapaian luar angkasa berikutnya. Dari momen bersejarah saat manusia pertama kali meluncur ke luar angkasa, upaya untuk memahami ruang angkasa terus berkembang. Teleskop menjadi kunci dalam misi ini. Dengan alat canggih yang telah dikembangkan, manusia bisa mengamati objek-objek di angkasa yang sebelumnya tak terbayangkan. Teleskop Hubble diluncurkan pada 1990, membawa lompatan besar dalam pengamatan antariksa. Keberadaannya menjelajahi galaksi jauh, mengidentifikasi eksoplanet, dan bahkan mengamati pembentukan bintang. Hubble memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang alam semesta, memperdalam pemahaman kita tentang asal-usul dan evolusi kosmos. Namun, Hubble bukanlah satu-satunya. Teleskop lainnya, seperti James Webb yang lebih baru, menawarkan pandangan inframerah yang membuka misteri lebih dalam lagi. Setiap penemuan baru dari teleskop ini menantang batas pengetahuan manusia, mengunsmatru to mga brady skith di jagat raya. Skop terus terasli, dari sepenuh perahdisia yang tersembunyi, memperlihat keseluruhan dan kompleksitas semesta yang menentally terungkap. Misi Apollo, sebuah ambisi monumental, muncul sebagai jawaban Amerika Serikat terhadap tantangan luar angkasa yang diluncurkan oleh Uni Soviet. Setelah manusia pertama, Yuri Gagarin, menaklukkan ruang angkasa, NASA merancang program yang ambisius dan berisiko, mendaratkan manusia di bulan. Persiapan misi ini bukanlah hal yang sederhana. Teknologi roket harus diperbaharui dan dikembangkan. Para insinyur dan ilmuwan bekerja sama mengatasi tantangan besar. Sistem navigasi, modul pendaratan, dan aneka peralatan ilmiah menjadi fokus utama. Insiden tragis Apollo 1, saat 3 astronot kehilangan nyawa dalam kebakaran di landasan, mengguncang program ini.
Namun, tragedi tersebut justru memicu semangat untuk berbenah dan memastikan keselamatan misi selanjutnya. Pada 20 Juli 1969, keberanian dan keahlian berpadu saat Apollo 11 meluncur. Neil Armstrong dan Buzz Aldrin berhasil mendarat di permukaan bulan, menandai tonggak sejarah bagi umat manusia. Dengan langkah pertama yang gagah di permukaan lunak bulan, Armstrong mengucapkan kalimat yang akan dikenang selamanya. Ini adalah langkah kecil bagi manusia, tetapi langkah raksasa bagi umat manusia. Momen itu menandai transformasi peradaban menuju eksplorasi yang tak terbayangkan sebelumnya. Setelah momen monumental pendaratan Apollo 11, warisan peristiwa itu mulai terasa dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dampak sosial dan ilmiah dari langkah raksasa Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menciptakan gelombang inspirasi di seluruh dunia. Tidak hanya menjawab pertanyaan tentang kemungkinan keberadaan kehidupan di luar bumi, tetapi juga membangkitkan semangat eksplorasi di kalangan generasi muda. Ilmuwan di seluruh dunia mengadopsi pendekatan baru terhadap penelitian antariksa. Pengetahuan yang diperoleh dari sampel bulan memperdalam pemahaman kita tentang asal-usul tata surya. Program-program luar angkasa bertambah, dan negara-negara mulai berinvestasi dalam penelitian antariksa, melihatnya sebagai jalan menuju inovasi teknologi dan peluang ekonomi. Di sisi lain, pendaratan di bulan merubah perspektif masyarakat. Stadion-stadion dan taman-taman menjadi saksi momen kebersamaan saat orang merayakan pencapaian umat manusia. Dalam dunia yang terpecah, pencapaian ini menyatukan harapan dan impian kolektif. Warisan itu bertahan. Pendaratan di bulan menegaskan bahwa keberanian, kerja keras, dan kolaborasi mampu mengatasi batasan manusia, bahkan melampaui planet kita. Kemanusiaan kini melihat ke langit dengan harapan, mendorong ambisi untuk terus menjaga eksplorasi antariksi sepanjang perjalanan peradaban. Dengan pendaratan sukses di bulan, ambisi umat manusia untuk menjelajahi ruang angkasa melesat lebih tinggi. Kini, perhatian beralih ke Mars, planet merah yang selama ini menjadi objek perpaduan antara mitos dan penelitian ilmiah. Mars, dengan atmosfernya yang tipis dan permukaan yang kompleks, mengundang rasa ingin tahu. Apa yang akan ditemukan di sana? NASA dan berbagai lembaga antariksa internasional mengumumkan rencana ambisius untuk misi eksplorasi Mars. Proyek Mars 2020, yang meluncurkan rover Perseverance, menjadi langkah awal untuk mencari tanda-tanda kehidupan masa lalu. Misi ini tidak hanya bertujuan menjelajahi, tetapi juga mengumpulkan sampel untuk pengembalian ke bumi. Lebih jauh lagi, rencana koloni Mars menggugah imajinasi. Dengan sejumlah misi terencana, termasuk teknologi untuk mendukung kehidupan di Mars, manusia berpotensi mempersiapkan langkah menuju tempat tinggal baru di luar bumi. Era eksplorasi ini bukan sekadar pencarian ilmu pengetahuan. Ia menyalan harapan dan tantangan baru. Langkah ke Mars tak hanya menandai kemajuan teknologi, tetapi juga memperkuat ikatan umat manusia dalam menjelajahi alam semesta dan masa depan. Pendaratan Apollo 11 pada 20 Juli 1969 menandai babak baru dalam penjelajahan antariksa. Neil Armstrong dan Buzz Aldrin meninggalkan jejak manusia pertama di permukaan bulan, memancarkan gema keberanian dan rasa ingin tahu. Momen tersebut bukan sekadar prestasi teknologi, ia membuka peluang tak terbatas bagi umat manusia. Dengan keberhasilan ini, pertanyaan besar muncul. Apa yang menunggu di ujung alam semesta? Eksplorasi bulan memberi wawasan tentang komposisi dan sejarahnya. Tetapi itu baru permulaan. Dapatkah kita mengakses sumber daya di bulan? Bisakah bulan menjadi pangkalan untuk perjalanan lebih jauh, seperti Mars? Pengetahuan yang didapat dari eksplorasi ini membekali ilmuwan untuk merancang misi masa depan. Selanjutnya, NASA bersama badan luar angkasa lainnya mulai merencanakan misi menuju Mars. Memanfaatkan teknologi dan pengalaman dari perjalanan ke bulan. Akan ada tantangan yang harus dihadapi, seperti radiasi luar angkasa yang mempengaruhi kesehatan astronot, serta kebutuhan untuk menciptakan lingkungan hidup yang aman di planet merah. Namun, impian manusia untuk menjelajahi alam semesta tak terbatas akan selalu ada. Dengan tiap langkah di luar angkasa, kita tidak hanya menegaskan keberadaan kita, tetapi juga menegaskan rasa ingin tahu yang mendalam akan misteri alam semesta. Gema langkah di bulan belum padam. Minat spaceman ang pencarian tinggi sebagai anibithis, is.